Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan sebelumnya perkenalkan lagi nama saya M. Alfian Adi Nugroho dari kelas 1 BTRPL dengan NIM 362258302189. Dan dosen pengampu saya adalah Bu Eka Mistikorini, Ekskom Elkom. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lanjutan dari video kemarin yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu tentang DML. Apa sih DML itu? Data Manipulation Language. Oke, langsung saja simak videonya ya kawan-kawan. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka dulu aplikasi SAM-nya. Pada bagian MySQL, kita klik Start. Oke, MySQL sudah berjalan, lalu kita buka CMD-nya. Nah, kita keluar dulu dari user karena file SAM itu ada di C. Caranya cd titik lalu titik sum slash mysql slash bin lalu mysql min u root min p. Oke, kita sudah masuk di SAM-nya. Lalu kita lihat dulu database-nya. Caranya show database. Saya akan gunakan database kepegawaian. Caranya use nama database kepegawaian. Oke, kita sudah masuk dalam database-nya. Jika kita ingin melihat tabel apa saja yang ada di dalam database tersebut, caranya show tables. Oke, jadi di tugas kali ini tuh saya akan menggunakan tiga tabel tersebut. Oke, sebelumnya kita buka dulu modulnya ya. Nah, ini adalah modul yang sudah diberikan oleh Bu Eka. Itu tentang DML atau Data Manipulation Language. Di dalam modul ini itu berisikan bagaimana cara memahami dan memanipulasi data dengan menggunakan perintah select. Yang dimana perintah select sendiri itu adalah perintah untuk mengambilkan data yang ada di dalam suatu tabel. Oke, langsung kita ke latihannya ya. Yang pertama latihan 1 pemberian nama alias. Dan nama alias itu digunakan pada nama kolom dan nama tabel. Kasusnya contohnya seperti nama seseorang. Contohnya saya adalah namanya Alfian. Tapi di teman-teman saya kadang dipanggil Apin. Nah, Apin itu adalah nama lain atau nama alias itu sendiri. Yang gimana? Nama lain atau nama alias ini sifatnya tidak permanen dan tidak merubah nama asli saya. Jadi seperti itu ya. Contohnya ini, select gaji gaji bersih ini nama aliasnya from pegawai. Daripada bingung, kita coba eksekusi sendiri ya. Biar mudah. Oke, yang pertama kita gunakan berarti ini pegawai. Biar memudahkan kita lihat dulu ya tabel pegawai itu. Oh, nah, kita akan mengoleskan nama gaji ini. Contoh di sini. Caranya cukup mudah, yaitu select nama kolom atau nama tabel gaji pas ini adalah perintah untuk nama aliasnya, menandakan kalau itu akan dijadikan nama alias. Ini gaji bersih. Gaji bersih. Ini yang akan dirubah.
Jadi jadinya akan seperti ini. Nama hasilnya itu gaji. Kalau sudah dialiaskan, namanya menjadi gaji bersih. Ini adalah contoh nama alias. Terus saya jelaskan lagi, nama alias ini sifatnya tidak permanen. Jadi hanya dialiaskan saja, pada saat itu juga itu akan berlaku. Lalu yang kedua, ini tadi alias pada kolom. Yang kedua, pemberian alias pada tabel. Hanya sama, tapi di sini caranya itu menggunakan titik. Ini nama alias titik nama kolom. Kolom lewat tabel aliasnya apa? Ini seperti ini. Select ini nama aliasnya, nama depan, nama nama belakang. Oh, oke. Nama belakang, nama belakang, anyway, nah, jadi yang dialiaskan itu nama tabelnya. Kalau ini nama kolomnya. Nama kolom ini nama tabelnya ini. Oke, lanjut latihan 2 tentang menampilkan data lebih dari 2 tabel. Perintahnya select from nama tabel 1, nama tabel 2. Atau bisa nama tabel 2 juga. Oke, kita eksekusi. Select nama depan, koma, nama belakang, nama alamat, as. Oh, nama as, nama back, enter, from pegawai, koma, admin. Nah, jadi ini adalah tampilan dari kedua tabel yang disatukan. Select nama depan ini punya pegawai, nama belakang ini punya pegawai, dan alamat ini punya pegawai. Dan nama ini punya punya tabelnya departemen jadikan satu. Yang nama ini dialiaskan menjadi nama departemen. Jadi tabelnya akan seperti ini. Ini punyanya tabel pegawai dan ini punya tabel departemen. Oke, lanjut ke latihan 3. Kondisi where untuk relasi. Jadi kondisi where ini kita mengambil informasi dari lebih dari sebuah tabel. Maka kita perlu menambahkan kondisi untuk relasi antara kedua tabel tersebut. Ya, coba kita coba dulu ininya ya, sintaknya. Yaitu select nama depan, nama belakang, alamat, nama pas departemen. Sebelumnya head pegawai, nama departemen. Where pegawai, nomor, nama dengan departemen, eh, nomor, ini nomor PP, nomor KTP. Nah, ini maksudnya itu kita akan menampilkan nama depan, nama belakang, alamat, dan nama dari departemen. Keluar ini untuk perbandingan. Jadi kalau ada data yang sama pada tabel ini,
dan di tabel departemen, maka akan ditampilkan. Jadi kan di sini katanya mengambil informasi dari lebih dari sebuah tabel, menambahkan kondisi untuk relasi antar kota tersebut. Untuk relasi kita harus memberikan kolom yang mempunyai data yang sama, makanya menggunakan sintak where pegawai tukang KTP sama dengan departemen tukang KTP. Nah, kenapa sih memang jadi seperti ini? Coba kita buktikan terlebih dahulu. Kita lihat tabel pegawai, select pegawai, lihat select from. Nah, sini ada relasi yang ini, yang mempunyai data yang sama. Mempunyai data yang sama itu jumlahnya seperti ini. Di departemen ada nomor KTP dan di pegawai dan nomor KTP. Itu datanya sama. Ini 1231 punyanya Alfian. Jadi di sini tampil Alfian. Lalu 1232. 1232 punyanya Rizky. Di sini Rizky. Tuh, seperti itu ya. Itu adalah kondisi where untuk relasi. Jadi menunjukkan dua data tabel yang sama. Oke, lanjut sekarang ke latihan 4, yaitu klausa order by. Yang dimana klausa order by itu digunakan untuk mengurutkan data secara sending dan juga descending. Oke, kita langsung saja eksekusi ya sintaknya. Yang pertama, select nama depan, nama pegawai departemen, per pegawai, salah. Ya, nah ini, order by. Nama depan, sending. Sending ini berarti dari kecil ke besar. Yang dimana nanti nama depan ini akan dianut dari kecil ke besar, diurutkan. Nah, kan dari A sampai yang ke akhir. Ini secara ascending. Lalu yang kedua menggunakan cara descending. Berarti ini nanti Rizky di atas, Aldi ini di bawah. Ini sama, select, from, PP, ini berubah menjadi descending. Nah, ADS itu dari besar ke kecil. Makanya ini Rizky di atas. Oke, lanjut ke operator in. Operator in, ekspresi ini digunakan untuk membandingkan dengan sebuah kumpulan nilai. Kumpulan nilai bisa berupa nilai-nilai yang diisikan query tunggal. Jadi sintaknya select nama kolom, from nama tabel, per nama kolom, not in, nilai 1, nilai 2. Nilai 1, nilai 2 ini adalah perintah yang akan dicari. Oke, contohnya seperti ini. Select nama depan, koma, nama belakang, koma alamat, from pegawai, where alamat, in, kurung, if, Banyuwangi, if, koma, dan Sukawidi, if, Sukawidi. Why? Oh, salah. Nah, maka yang akan ditampilkan itu perintah yang ada dalam ini, yaitu menampilkan alamat yang hanya Banyuwangi dan Sukawidi. Itu adalah untuk in, perintah in. Lalu ke perintah operator between. Between ini adalah
memilih data antara dua nilai. Seperti contohnya sintaknya seperti ini. Select nama kolom, from nama tabel, where nama kolom, between or not between nilai and nilai 2. Oke, kita eksekusi sintaknya untuk seperti berikut. Select from tanggungan where yours tanggal lahir. Coba kita select dulu ya itunya tanggungannya. Oke, seperti itu. Select from tanggungan where your tanggal lahir between 199 dan 2002. Jadi ini maksudnya menampilkan data tanggungan yang datanya itu di antara tahun 1099 sampai 2002. Nah kan, 1099 sampai 2002 ini terakhir. Kalau lebih jelas itu bisa di ascending. Ascending ya. Tanggal lahir. Di 1999 sampai 2002. Lanjut ke fungsi agregat. Ada count untuk menjumlahkan, sum, AVG, minimal, dan maksimal. Ini AVG untuk menghitung rata-rata, count untuk menghitung cacah data atau jumlah baris, max memperoleh nilai terbesar, min terkecil, sum memperoleh jumlah data. Yang pertama, perintah singkat count. Contohnya select count KTP. Mas jumlah Hawaii from Hawaii. Nah, count ini itu untuk menjumlahkan ada berapa nomor KTP ini. Jadi kan di atas tadi ada ini. Nah ini tuh dijumlahkan ada berapa jumlahnya. Caranya biar gak hitung satu-satu, nggak manual, cuma telepon. Itu ini 22. Karena data yang ada pada nomor KTP ini ada 22. Lanjut ke sum. Select sum gaji as total gaji from pegawai. Nah, sum ini perintah digunakan untuk menghitung jumlah nilai suatu kolom. Jadi ini menghitung jumlah nilai pada kolom gaji. Ini kolom ini tuh jumlah semua dan totalnya tuh seperti ini. Itu kegunaan dari perintah sum. Lalu perintah AVG. AVG ini untuk penghitungan rata-rata. Sama ini gaji from pegawai. Nah, dari data gaji yang di atas, ini itu totalnya sekian. Lanjut ke nilai minimal. Kita akan melihat berapa nilai minimal gaji yang ada pada tabel saya yang sudah saya buat. Caranya ini diganti menjadi min from pegawai. Ini adalah gaji minimal yang ada di gaji pegawai. Coba kita buktikan ini 800, tapi di sini harusnya 800 minimalnya.
Oh iya, benar, 800 nilai 800. Lalu nilai maksimal, pegawai. Nilai maksimal dari gajinya itu adalah 7 juta. Coba kita lihat apakah benar 7 juta. Ini 2 juta, 2 juta, 1,534. Ya benar. Yang paling besar ini 7 juta. Lanjut ke klausa grup by. Grup by itu hasil dari select juga dapat dikelompokkan dengan menambahkan klausa grup by. Perintah yang digunakan sebagai berikut. Select nama kolom, count nama kolom, nama tabel, grup by nama kolom. Ini untuk apa ya? Coba kita eksekusi ya biar kita bingung. Select alamat, count alamat, as jumlah pegawai, pegawai, grup by alamat. Oh, jadi pada klausa grup by ini itu akan menampilkan pegawai-pegawai yang alamatnya jumlah pegawai, misal ini alamatnya Alas Malang, itu jumlah pegawainya satu. Ini Banyuwangi, pegawai yang alamatnya Banyuwangi itu ada 4 pegawai. Jadi itu fungsi sintak dari grup by sendiri. Oke, lanjut ke having ya. Having. Klausa having disediakan untuk mendukung klausa group by. Klausa group by itu berarti yang ini ya. Gunanya adalah untuk menentukan kondisi bagi group by. Kelompok yang memenuhi kondisi having saja yang akan dihasilkan. Jadi perintahnya seperti ini. Select nama kolom, koma pun nama kolom, nama tabel, group by nama kolom, having pun nama kolom kondisinya. Ini ya. Kita eksekusi. Select pegawai, no KTP. Jadi itu di sini keterangannya itu kalau no KTP ini punyanya tabel pegawai. No KTP ini nama kolomnya. Koma, kemudian nama nama belakang, nama akun, kemudian ke no KTP. Nah ini berarti ini nomor KTP yang ada di tabel tanggungan. Mas, jumlah tanggungan, jumlah tanggungan, from pegawai, koma departemen, where pegawai tukang KTP. Ini sama seperti yang latihan 3, yaitu tentang perintah where, orientasi, pegawai, no KTP, sama dengan tanggungan no KTP, baik, pegawai, no KTP, having count, having count, tanggungan, no KTP. No KTP, fail. Wow, kenapa ini salahnya? Coba kita ulangi. Hanya itu tidak ada kolom tanggungan.
select pegawai. Oh, kawan-kawan, jadi ini salahnya ada di ini. Saya salah menginputkan. Jadi yang benar itu seperti ini. Kan ini kan yang diambil tabel tanggungan. Berarti from pegawai, tanggungan. From pegawai, tanggungan. Makanya di sini keterangannya tanggungan penuh kolom. Tidak ada kolomnya karena tidak dari from. Lalu where ini langsung ke bagian punishment ya, function name manual. Ini kenapa lagi nih? Benar ya, saya periksa dulu. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Ini saya kurang tahu ya kenapa ini. Ini sudah saya coba berapa kali ini, banyak kali. Yang pertama kan salahnya itu di sini. Karena karena mana ini departemen ini salah menginputkan. Hasilnya kan harus tanggungan. Nah, saya sudah mencoba tanggungan, tapi kenapa error ini? Tahu kenapa error ini? Lalu ini coba saya ngetikkan ulang pelan-pelan, mungkin ada perintah yang dari sini yang saya tulis di sini itu ada yang salah. Setelah saya sudah mengetikkan pelan-pelan, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, lanjut ke tugas ya teman-teman. Tugasnya ada 8. Perhatikan latihan 4 tentang penggunaan klausa outer by. Outer by ini berarti yang ascending dan ascending. Jika data nama depan, nama belakang, alamat, dan nama departemen dan berdasarkan nama depan secara ascending dan alamat berdasarkan ascending. Berarti yang harus dilakukan itu pertama-tama adalah melakukan select nama depan, karena yang diminta nama depan, nama belakang, nama belakang, alamat, alamat, ini nama departemen, jadi nama from pegawai, departemen. Lalu caranya itu update by itu berarti update by nama depan, dan secara ascending, alamat, ascending. Nah, ini nah, nama ini diurutkan secara ascending dan ini alamat ini mengikuti dari nama depan yang sudah diurutkan secara ascending. Jadi ini kurang kurang paham juga sebenarnya ini ya. Apa menggunakan dua kali penginputan ascending sendiri dan descending sendiri. Kalau begitu berarti ini diizinkan saja. Ini sendiri berarti. Nah, di sini kan yang ditampilkan alamat itu diurutkan secara descending. Yang nama depan itu mengikuti ini kan descending dari besar ke kecil, berarti A-nya di bawah. Ini nomor 1 selesai, sekarang lanjut nomor 2. Tampilkan nama depan, nama belakang, dan alamat pegawai yang alamatnya bukan Sidoarjo. Kalau bukan ini berarti menggunakan perintah in. Ini yang ini. Nah, operator in. Ini kan sama saja. Kalau ini kan menampilkan Sidoarjo sama Surabaya. Kalau tidak menampilkan berarti kita tambahi perintah not. Oke, coba kita eksekusi. Select nama depan,
nama belakang, alamat, from pegawai, lalu, nah, where, alamat, not in, not in, apa yang diminta si Surabaya. Kita buat sendiri ya, Banyuwangi dan Kemiren. Kemiren. Nah, maka yang tampil nama-nama alamat yang tidak ada alamat Banyuwangi dan Kemiren. Oke, sudah selesai. Lanjut ke nomor 3. Ambilkan nama depan belakang dari pegawai yang menjadi pimpinan untuk masing-masing departemen. Berarti ini menggabungkan tabel pegawai dengan tabel departemen. Caranya select nama depan, ini nama depan, nama belakang. Oke, dan masing-masing departemen. Ini nama depan ini pemimpin. Pemimpin. Menggunakan tingkat where ini. From pegawai sama departemen where no KTP no pegawai no KTP sama dengan departemen no KTP. Nah, jadi ini cara bacanya. Alfian ini memimpin Departemen Teknologi Informasi. Rizky ini memimpin Departemen Komunikasi. Aldi ini memimpin Departemen Pemasaran dan selanjutnya. Cukup mudah sekali ya teman-teman. Lanjut ke nomor 4. Ambilkan nomor nama departemen dan jumlah pegawai masing-masing departemen. Tapi select. Ini dulu. Nah, saya agak lupa di departemen ini. From ya teman-teman. Nah, berarti ini nomor berarti menggunakan ID. Select ID departemen, ide, nama departemen, nanti koma nama, lalu jumlah. Untuk masing-masing departemen. From departemen. Nah, jadi departemen ini tuh ada jumlah pegawainya ada 50. Pegawai ini departemen komunikasi ada 60. Seperti itu kan teman-teman. Ini nomor 5 lanjut. Ambilkan data pegawai yang tidak mempunyai tanggungan. Berarti menggunakan sintaks mempunyai tanggungan. Var juga. Menggunakan sintaks where. Sini where itu tinggal kita tambahin menggunakan where. Where. Nah ini menggunakan ini. Hmm.
berarti kita tambahin not nih kan, not ini not in. Select from pegawai, enter, where pegawai, no KTP, not in. Ini perintahnya. Jadi maksudnya perintah yang ada di kurung ini, perintah yang di kurung dikerjakan dulu, baru di luar kurung langsung dikerjakan. Hmm. Kemudian KTP from dengan where pegawai dot KTP sama dengan langganan dot KTP. Salah. Apa salahnya? Select from pegawai. Oh, ini salah tulis ya teman-teman. Astagfirullah. Efek puas teman-teman. Sedikit tidak fokus. Nah, jadi ini data-data yang tidak memiliki tanggungan. Apakah benar? Coba kita buktikan. Makanya kita lihat tabel tanggungan. From. Nah, ini nomor 1230. Apakah ada? Tidak ada. 1231. Apakah ada? Tidak ada. Ini adalah data-data yang pegawai yang tidak memiliki tanggungan. Oke, mudah kan? Lanjut ke nomor 6. Tampilkan data tanggungan yang lahir di luar 1999 sampai 2002. Ini sama seperti latihan dan berapa ya? Nah, ini latihan 6. Between atau antara. Jadi ini tinggal ditambahi not, not between. Oke, langsung saja kita kerjakan. Select from tanggungan where tanggal lahir not between 1999 dan 2002 biar gampang kita sandingkan. Mana nih order by tanggal lahir. Nah, maka data yang akan tampil itu data-data yang tanggal lahirnya di luar 1999 dan 2002. Ini judulnya 1987, 2005, 2003, 2004. Lanjut ke nomor 7. Tampilkan jumlah pegawai yang mempunyai alamat Surabaya. Jadi ini menggunakan where. Where. Select alamat depan, alamat belakang, alamat pegawai, pegawai, lalu pegawai, alamat dengan Banyuwangi.
Banyuwangi. Selamat depan. Walah, selamat depan. Terus pegawai. Nah, ini kan jumlah pegawai. Oh, jumlah. Berarti tambah ikon ya, teman-teman. Ini nama depan. Selamat. Kun. Alamat. Pas. Jumlah pegawai. Pegawai. From alamat. Nah, dia nugroho. Oh, tidak usah. Caranya seperti ini berarti, bukan begitu. Nah, ini aku. Jadi, jumlah pegawai yang mempunyai alamat Banyuwangi itu ada 4. Oke, teman-teman sedikit. Ini juga mencoba-coba. Mau mm, mengeksekusi sendiri, mencoba-coba, bereksperimen. Hmm. Yang terakhir, tampilkan KTP, nama depan, nama dan jumlah tanggungan untuk masing-masing pegawai. Ini tuh sama persis dengan perintah having group sis kali ini. Tampilkan nomor KTP, nama depan, nama belakang, alamat, dan jumlah tanggungan masing-masing pegawai. Ini seperti yang kita tulis tadi. Nah ini. Nah ini ya teman-teman hasilnya. Tampilkan nomor KTP, nama depan, nama belakang, alamat, dan jumlah tanggungan untuk masing-masing pegawai. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika banyak error, karena kalau kata Bu Eka, kalau ngoding kita error itu tidak berhasil. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.